Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku, judul khotbah saya adalah tentang strategi peperangan rohani. Strategi peperangan rohani. Nah, kita lihat daripada kisah Yosafat saudaraku. Dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan. Ya, karena kami tidak mempunyai kekuatan. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yang percaya katakan amin. Nah, setiap hari sebenarnya saudara, setiap hari ya, bukan sekali-sekali, tapi setiap hari kalau kita mau sadari, sebenarnya tuh kita sedang berada di mana? Medan peperangan, medan pertempuran rohani. Tiap hari kita ada di sini saudaraku. Kalau kita tidak punya kekuatan, kalau kita tidak punya keahlian dalam berperang, maka kita akan mudah ditaklukkan oleh musuh kehidupan kita. Kita akan hidup di dalam kekalahan dan kegagalan. Nah, malam ini saudara, saya ingin ajar saudara, saya ingin sharingkan, ya kan, bahwa kita ini perlu belajar bagaimana cara memenangkan peperangan rohani agar kita bisa mengalami kemenangan di dalam hidup kita sehari-hari. Ya kan saudaraku, kita bisa hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Raja Yosafat saya ingin kasih PR, boleh saudara? Mungkin saudara malam ini dengar firman-Nya, selesai sebelum tidur saudara bisa baca secara lengkap 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai yang terakhir, supaya saudara bisa dapat gambaran cerita yang lengkap. Saudara, bisa juga dapat firman rema secara pribadi dari Roh Kudus saudara. Tapi paling tidak, saudara, saat ini saya ingin bagikan saudaraku tentang ada 5 prinsip saudara, strategi peperangan rohani yang kita bisa belajar dari Raja Yosafat. Ya kan, Raja Yosafat berhasil memenangkan peperangan melawan 3 bangsa besar. 3 bangsa besar saudaraku. Nah, ibu bapak yang kasih produksi, kita akan belajar, ya kan? Ada 5 hal. Yang pertama, coba kita akan lihat di sini saudara. Yang pertama adalah kita perlu mengenali. Ya, saya dalam beberapa hari ini saya ulang kata-kata ini saudara. Kita perlu mengenali musuh-musuh kehidupan kita. Ya, seperti ini prinsip yang pertama yang kita pelajari dari Raja Yosafat, saudara. Dari 2 Tawarik pasal 20 kita baca Alkitab kita. Di 2 Tawarik pasal 20 ayat 2 dan 3 kita baca sama-sama yuk. Kalau ibu bapak kan sudah dapatkan, mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku yang Kristus, ini kita perlu mengetahui musuh kita. Untuk Yosafat itu saya coba tebalkan kata suatu laskar yang besar. Saudara, ada 3 bangsa yang akan menyerang. Jadi dia mengenali. Yang pertama adalah kita harus bisa mengenali, saudara, musuh kita. Berapa banyak dari kita tuh sebenarnya tidak tahu musuh sebenarnya kita. Kadang-kadang kita berpikirnya musuh kita adalah orang-orang yang jahat sama kita, orang-orang yang sudah merugikan kita, orang-orang yang berkata jahat tentang kita. Itu musuh kita. Kita lihatnya sebagai orang, saudara, musuh. Sebenarnya saudara, seringkali musuh kita sebenarnya adalah siapa? Sikap kita sendiri. Bukan apa yang terjadi yang membuat kita kecewa dan gagal sebenarnya. Ya, dan kalah. Tapi respon kita terhadap situasi. Ya, saudara, ini yang penting. Sebelum kita bisa
mengalami kemenangan dalam pergumulan, dalam masalah kehidupan kita. Hal pertama, saudara, kita perlu mengenali musuh kita yang sebenarnya. Coba perhatikan bagaimana Yosafat bereaksi ketika dia mendengar suatu laskar yang besar hendak menyerang. Alkitab katakan apa? Yosafat menjadi apa? Takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Ya. Yosafat menjadi apa? Jadi takut. Ini respon manusia biasa pada umumnya, yaitu menjadi takut. Ya. Ketika kita melihat masalah besar, respon awal kita biasanya tuh panik, takut tentang apa yang akan terjadi ke depan ini gimana. Dan sebenarnya saudaraku, ketakutan itu tidak selalu buruk. Rasa takut itu tidak selalu buruk sebenarnya, ya, kecuali kita menghadapinya dengan cara yang salah. Ya, kita bisa gunakan perasaan takut, ya kan, untuk mendorong kita, saudara, menaklukkan masalah kita, mendorong kita untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan yang mengerti, katakan amin. Jadi rasa takut itu sebenarnya ke sana, ya kan? Aduh, takut nih nanti kena bahaya ya. Mau apa-apa, doa dulu, dekat dulu sama Tuhan, tuntunannya gimana. Nah, itu takutnya saudaraku. Jika kita berada dalam situasi yang menyebabkan kita menjadi takut dan cemas, ingat akan hal ini saudaraku, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menanggapi berdasarkan kebutuhan kita, tetapi Tuhan menanggapi dan bekerja berdasarkan apa? Iman kita. Saudara tahu loh saudaraku. Kadang-kadang kalau tuh, jadi kalau orang-orang yang seperti, mungkin ada pertanyaan, kalau Tuhan baik, kok kenapa masih banyak orang menderita? Ada yang kelaparan, ada yang sakit kok nggak ditolong langsung meninggal, apa segala macam. Saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak menanggapi dan tidak bekerja berdasarkan kebutuhan manusia. Tuhan tuh menanggapi dan bekerja berdasarkan iman yang dia lihat di dalam diri manusia itu. Makanya istilah kata, ya kan, mataku tertuju kepada Tuhan. Dialah yang memberikan kita iman dan membuat iman kita menjadi sempurna. Ya saudara, itu artinya apa di situ? Bahwa setiap orang yang matanya tertuju sama Tuhan, dia harus mengerti bahwa kita harus minta iman dari dia. Karena tanpa iman tidak mungkin seseorang bisa berkenan kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi oleh karena itu saudaraku, ketika kita sudah kenal ini apa sih musuh kita sebenarnya. Wow, musuh saudara mungkin hutang yang tidak bisa terbayar. Kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dilunasi. Kebutuhan-kebutuhan yang harus kita bayar tapi tidak ada uangnya. Di sini saudara, ini musuh. Saudara tidak tahu gimana caranya. Saudaraku untuk bisa mencukupi kebutuhan. Itu bisa masalah keuangan. Yang kedua, bisa juga musuh dalam bentuk apa? Penyakit. Saudara, penyakit. Nah, ini bisa terjadi. Musuh dalam bentuk penyakit. Saudara, ini musuh kehidupan kita. Kita mau Tuhan sembuhkan, walaupun tidak tahu kapan. Ya, saya juga rasa seperti kayak kasihan sama temen yang berkata, Pak Sabta, saya ini sakit. Kalau sakit tipes itu sebenarnya berapa hari sih sembuhnya, Pak? Saya ini udah sekian hari kok gak sembuh-sembuh. Wah, saya tuh juga udah tahu kapan sembuhnya. Karena saudaraku, sekalipun orang bisa minum obat, saudara, yang menyembuhkan itu bukan obatnya. Itu Tuhan sebenarnya kalau pendapat saya. Yang ngerti katakan amin. Orang dokter bisa operasi, buka kulit kita. Operasi tulang yang patah. Tetapi untuk kulit itu bisa nyambung, tulang itu bisa nyambung ulang. Itu peranan siapa? Tuhan sebenarnya. Oleh kasihnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Kristus, ya kan, ketika kita menghadapi, kita kenal musuh kita ini. Musuh kita ini penyakit. Dan lewat penyakit ini, saudaraku, ini kan fakta penyakit. Iblis bisa bermain. Bermainnya dalam hal apa? Dia buat lewat penyakit ini kita jadi ada roh ketakutan. Lalu masuk roh dusta. Supaya kita bisa meragukan Tuhan. Lalu kita ada kecewa sama Tuhan.
Itu musuh-musuh kehidupan kita. Lewat masalah keuangan, saudara mungkin kehilangan pekerjaan di sana, bisnis yang terus merosot, kewajiban yang tidak bisa dibayarkan. Ini musuh kehidupan, saudara. Tetapi iblis bisa bermain di dalam kenyataan ini. Lewat apa, saudara? Kita udah tahu strategi paling gak 3. Lewat apa, saudara? Roh dusta. Roh dustanya apa sih? Nah, kau kena ini kan karena Tuhan benci kau. Tidak ada itu. Yang ngerti katakan amin. Memang kau sedang dihukum sama Tuhan. Tidak ada, itu dusta itu sebenarnya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kadang-kadang masalah yang terjadi itu bukan karena Tuhan lagi marah. Penyebabnya, tapi karena bisa juga salah karena kita. Salah kita karena orang lain, saudara, karena keadaan, karena alam, itu enggak. Kadang-kadang enggak ada kait gitu sama Tuhan. Saudaraku yang kasih Yesus, nah hari ini saya ingin dorong saudara. Kita harus kenali musuh-musuh kita ini. Saudaraku, yang intinya adalah musuh ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Tujuan musuh adalah supaya kita tidak lagi mempercayai Tuhan, tapi meragukan Tuhan. Tidak lagi berharap pada Tuhan, tidak lagi mengasihi. Itu kan sasarannya musuh. Oleh karena itu ketika kita bisa mengenali dalam peperangan kita, dalam pergumulan hidup, kita harus kenali musuh kita. Berikutnya adalah, saudaraku, kita perlu menegaskan kembali kepada diri kita sendiri dengan mengatakan janji firman Tuhan seperti di bawah ini. Saya kasih contoh yang ayat yang kemarin lah, Yesaya 41 ayat 10. Saudaraku, ini dia janji Tuhan. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Katakan amin, saudara. Coba ayat ini seperti ayat 1 Tawarik 4 ya. Doa Yabes. Apalin ayat ini. Kalau saudara bisa nulis lagu, saya mohon dengan hormat, saudara bisa tulis lagu dari Yesaya 41 ayat 10. Ini ada banyak sekali lagu-lagu yang ditulis, tapi saudara coba dari bait ini dibuat. Ya, buat ini. Yuk kita nyanyi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ayo kita katakan sama-sama sekali lagi yuk, Yesaya 41 ayat 10. Ketika kita sedang dalam pergumulan kah? Ya saudara, atau saudara sedang dalam sekarang, oke Pak, saya nggak ada masalah apa-apa. Kita perkatakan ini sampai masuk dalam diri kita. Supaya nanti kelak kalau ada apa-apa dan kena apa-apa, saudaraku, biar Roh Kudus akan ingatkan kita akan janji daripada Yesaya 41 ayat 10. Katakan amin. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Bagaimana kalau seandainya kata engkau sebut nama saudara masing-masing? Oke? Kita nyanyi, kita baca sekali lagi dengan sebut nama. Kata engkau, kata ya kan? Katamu ya kan? Sebut nama kita. Ya, saya akan sebut nama saya, Sabta. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai Sabta. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah Sabta. Aku akan meneguhkan,
bahkan akan menolong sabda. Aku akan memegang sabda dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Katakan pada diri saudara. Pada waktu saudara saya memperkatakan itu, sekarang saudara mulai doa. Sekali lagi doa. Doanya apa? Kita perlu berdoa agar kita diberikan iman untuk percaya akan janji firman Tuhan ini. Katakan amin saudara. Doakan. Setelah perkatakan kepada diri sendiri. Kayak tadi satu teman telepon, Pak Sabta, asam lambung saya itu naik sekali. Sekian hari saya tidak bisa tidur. Tolong Pak, kita doa bareng. Yuk kita doa bareng. Waktu kita doa, saudaraku, saya ajak dia omong sama diri sendiri. Tenanglah hai jiwaku. Tenang, tenang ada Tuhan. Seringkali kita perlu bicara kepada diri kita sendiri. Katakan amin. Ketika kita menghadapi musuh pergumulan ini, saudara, omong sama diri. Setelah itu doa. Perkatakan firman ini, lalu berdoa, minta iman untuk bisa percaya akan janji Tuhan ini. Katakan amin. Yang kedua, kita perlu mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Kita perlu mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Raja Yosafat, dia berdoa, dengan doa dia berkata kepada Tuhan, dia berkata begini dalam 2 Tawarik 20 ayat 12. Kita baca yuk sama-sama, 1, 2, 3 ibu bapak. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat mau bicara begini saudaraku, bahwa kami gak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami bukan cuma tidak punya kekuatan, tapi kami juga tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami juga tidak punya hikmat, gak punya keterampilan, pengetahuan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Artinya apa saudara? Kami minta iman untuk bisa percaya bahwa Engkau Allah yang akan berperang menggantikan saya. Yang mengerti katakan amin. Saya terpikir, ini saya tulis satu kalimat gini saudaraku. Ya, coba saudara dengar baik-baik sini. Satu-satunya orang yang tidak bisa ditolong Tuhan adalah orang yang tidak pernah berpikir bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya ulangin lagi saudaraku. Satu-satunya orang yang tidak dapat ditolong sama Tuhan adalah orang yang tidak pernah berpikir bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Siapa sih orang yang gak butuh pertolongan Tuhan? Orang sombong. Tapi orang yang rendah hati, dia akan datang ke Tuhan, dia akan berdoa, dia akan minta Tuhan tolong aku Tuhan. Aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya hikmat, tidak tahu. Tapi mataku tertuju padamu. Artinya apa? Aku butuh ya Tuhan iman. Dan aku butuh ya Tuhan untuk bisa berharap kepadamu. Karena aku percaya Engkau mengasihi aku. Ini yang kedua. Katakan amin saudaraku. Jadi saudaraku, keadaan kita sebenarnya itu seperti berada di kasur, saya bilang. Saudara, berada di kasur. Ya, jika kita berada di atas kasur kita bisa tenang, betul gak? Tapi kalau kita ada di bawah kasur, bisa mati lemes kita nih. Itu hidup. Saudara, makanya saudaraku, jaga fokus mata kita ke Tuhan. Kalau kita jaga fokus mata kita ke Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita apa? Kuasa dan hikmatnya untuk menang atas keadaan kita. Amin. Zakaria 4 ayat 6 katakan apa saudaraku? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan manusia, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam.
Kita tuh sulit untuk menjalani kehidupan Kristen dengan kekuatan kita sendiri, saudaraku. Karena itu kita perlu kekuatan dan hikmat Allah. Kita butuh Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Saudara yang hadir di menara doa setiap hari, saudara ikut doa dari awal, ikut nyanyi, muji, nyembah dari awal, saudara bisa rasakan hadirat Allah memenuhi saudara. Di hadirat Allah itulah ada kuasa dan ada hikmat Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Saudara nantikan Tuhan lewat menara doa ini. Saudara dengar pengajaran, saudara tulis, saudara pengajaran khotbah ini, saudara mulai baca ulang, saudara mulai perhatikan lagi, mulai didoakan lagi. Inilah tanda, inilah arti bahwa kita orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Benar gak sih saudara kalau saya ngomong kita ini seperti sarung tangan sebenarnya? Sarung tangan. Sarung tangan itu kan sebenarnya lemes sama gak berdaya apa-apa. Ya kan, sarung tangan. Tapi pada saat sebuah tangan memenuhi sarung tangan itu, maka sarung tangan itu menjadi apa? Efektif dan berguna. Saudara tahu, kita ini seperti sarung tangan aja. Tapi kalau ada tangan Tuhan yang memenuhi setiap kita, wow, hidup saudara akan efektif dan berguna. Hidup kita akan efektif dan berguna. Sadari kita di sarung tangan. Sarung tangan. Kalau gak ada tangan Tuhan, wah kita gak ada apa-apa deh. Makanya Yesus itu sebelum dia naik ke surga, dia tahu kebutuhan daripada murid-murid itu apa? Kebutuhan kita orang yang percaya apa? Damai sejahtera. Aku tinggalkan damai sejahtera. Lalu pada kata terakhir amanat agung, dia berkata apa? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kuasa dinamis. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk memiliki karakter yang unggul. Kekuatan memperoleh kekayaan dan mengelola kekayaan. Kamu akan menerima dinamis. Kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus, kalau ada tangan Allah ini memenuhi setiap kita. Katakan, kamu akan menjadi saksiku. Kita efektif dan berguna. Jadi saudaraku, sadarkan diri. Kita ini butuh Tuhan. Kita enggak punya kekuatan dan enggak tahu apa yang harus kita perbuat menghadapi musuh kehidupan kita. Ingat, tiap hari kita berada di medan peperangan. Kalau kita tidak pernah belajar mahir berperang, tiap hari kecewa, tiap hari marah, tiap hari pahit, hidup tidak ada kemenangan. Tapi saudara yang kasih Yesus, kalau kita sadar ini, aku butuh Roh Kudus. Bukan kuatku, bukan gagahku, tapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Aku minta dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Maka Roh Kudus inilah yang seperti kata Yesus, dia jadi penolong, dia jadi penghibur. Yohanes 14 ayat 26 katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan. Coba saudara katakan bersama dengan saya, mengajarkan. 1, 2, 3. Mengajar. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Kita tidak banyak tahu untuk berperang peperangan. Tapi dengar baik, kalau kita menang perang, 3 kan kalau Alkitab. Menang perang artinya apa saudara? Kita akan dapatkan orang-orang, jiwa-jiwa. Katakan amin. Ada banyak orang-orang menjadi kenalan kita. Orang-orang jadi kita kenal banyak orang. Itu jiwa-jiwa. Zaman dulu orang-orang ini adalah tawanan-tawanan budak yang bekerja untuk si pemenang. Yang kedua apa saudara? Dapatkan apa? Jarahan dari orang-orang itu. Kekayaan orang itu menjadi milik si pemenang. Yang ketiga, dia dapat tanah, wilayah. Jadi 3 peperangan. Jadi saudara, kalau kita ngalami pergumulan hidup itu adalah peperangan rohani. Itu peperangan rohani. Dengar baik saudara, kalau kita menang perang, 3 hal kita dapat. Jiwa-jiwa, kekayaan, pengaruh. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah hari ini Roh Kudus
Tuhan bilang, penolong, si penghibur, itu Roh Kudus. Dia akan mengajarkan bagaimana caranya kita akan berperang. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang akan ingatkan kita. Akan apa? Firman-firman Tuhan yang pernah kita baca di Alkitab. Firman-firman Tuhan yang kita dengar lewat pengajaran-pengajaran khotbah-khotbah seperti ini. Itu Roh Kudus yang akan ingatkan kita. Makanya saya bilang, ayo baca-baca Yesaya 41 ayat 10. Baca, apalin. Nanti kita udah baca, udah kita baca tadi, nanti sudah hilang. Tapi pada waktu kita ngalami sesuatu, kita doa, mata kita tertuju sama Tuhan, Roh Kudus akan apa? Ingatkan Yesaya 41 ayat 10 buat saudara. Sudah ngerti arti di sini? Katakan amin. Jika kita berperang dengan kekuatan kita sendiri, kita akan kalah. Tetapi ketika kita menggunakan kekuatan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, kita akan menang. Amin. Yang ketiga, saudaraku, kita perlu membawa masalah kita kepada Tuhan. Bawa masalah kita kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, bawa masalah. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. 2 Tawarik 20 ayat 3, saudaraku. Di tengah-tengah krisisnya, di tengah-tengah dia mengalami pergumulannya, saudaraku, Yosafat. Apa yang dibuat oleh Yosafat? Yosafat menjadi takut. Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi ketakutan itu penting juga. Untuk seharusnya kalau kita takut, harus kita responi dengan benar. Supaya jadikan ketakutan ini sebagai apa? Pendorong untuk kita dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Katakan amin. Dia menyerukan rakyatnya supaya apa? Berpuasa. Berdoa seringkali, saya mau ngomong gini nih. Seringkali doa itu jadi pilihan terakhir. Berdoa seringkali merupakan hal terakhir yang kita pikirkan. Saudara yang ada di Jemaat Menara Doa, GBI MPI, enggak kan? Saya berdoa, saudara enggak. Berdoa bukan pilihan terakhir. Tapi berdoa, ya kan? Kenapa? Seringkali banyak orang bukan saudara. Saya berdoa, saudara udah enggak lagi. Nah, perhatikan gini. Seringkali doa itu sebagai pilihan terakhir. Kenapa? Karena kita ingin menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita selesaikan dulu, kalau udah kepentok, baru kita berdoa, baru kita cari Tuhan. Jadi doa atau Tuhan itu pilihan terakhir. Seharusnya Tuhan menjadi pilihan yang pertama dulu. Katakan amin. Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu, saudaraku, tentang apa? Tentang Yakub. Ya, Tuhan yang memberikan iman di awal, supaya lewat iman ini terus bertumbuh jadi sempurna, mujizat terjadi. Katakan amin. Sebelum Yakub menghadapi Esau, Yakub menghadap Tuhan. Sebelum Yakub menghadapi Esau, kakaknya yang mau membunuh dia, saudaraku, dia takut menghadapi Esau. Yakub menghadap Tuhan lebih dulu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita mengalami peperangan rohani, kita sekali lagi harus jadikan doa menjadi pilihan pertama, bukan jadi pilihan yang terakhir. Tapi juga kadang gini, saudara ya, kita tuh perlu menambahkan doa dengan berpuasa. Kalau memang ini musuhnya ini, pergumulannya ini, itu cukup berat, saudaraku. Jadi pentingnya berpuasa. Untuk apa, saudara? Untuk mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Jadi ketepatan fokus kita itu lebih penting pada Tuhan. Jadi saya nulis begini, saya gambarkan tadi pagi saya ketik bangun begini, saudara. Saat kita berpuasa,
Sebenarnya kita mau ngomong begini sama Tuhan. Kita mau ngomong gini. Tuhan, aku masih bisa tidak makan, tidak minum. Aku bisa kok gak makan, gak minum. Tapi aku gak bisa menyelesaikan masalahku tanpa Engkau. Aku bisa gak makan, gak minum. Tapi aku gak bisa selesaikan masalahku tanpa Engkau. Hari ini aku puasa Tuhan. Aku kosongkan perutku. Aku buat dia nih lapar. Supaya kelaparan daripada perutku bisa menjadi kelaparan aku. Aku punya rasa lapar akan Tuhan. Aku bisa cari wajah Tuhan. Sampai aku dapatkan jawaban dari Tuhan. Sampai aku dapatkan yang namanya iman sebesar biji sawi itu. Untuk aku bisa selesaikan masalahku ini. Katakan amin. Jadi doa tambahin puasa. Ketika kita puasa kita mau ngomong. Untuk gak makan aku bisa. Tapi untuk menyelesaikan masalahku tanpa Tuhan aku gak bisa. Saudara bisa ngerti sini poinnya, katakan amin. Cornelius seorang bukan Yahudi, dia orang Romawi. Dia berpuasa dan dia berdoa selama 4 hari. Dia minta tuntunan Tuhan. Saudara, Tuhan jawab dengan mengutus siapa? Rasul Petrus datang ke rumahnya. Ini hal yang benar-benar terobosan. Perintis, pionir memang nih Petrus nih. Kenapa saudara? Yang jalan di atas air cuma Petrus nemenin Yesus. Yang masuk ke rumah orang kafir, orang bukan Yahudi itu orang kafir sebenarnya. Orang kafir itu bukan umat Allah. Saudara, orang kafir adalah orang yang tidak menerima firman Tuhan. Itu yang gak bisa, ya kan saudara. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan, hanya Petrus ini. Dia gak bisa, orang Yahudi gak boleh masuk rumah orang bukan Yahudi. Najis. Tapi karena dia doa dan puasa, Cornelius. Lalu Tuhan jawab, lewat apa? Tuhan kasih penglihatan, Petrus. Ada binatang-binatang haram. Tuhan bilang ya udah sembelih potong makan itu. Oh haram itu Tuhan, oh enggak. Apa yang udah dihalalkan jangan kamu haramkan. Sebenarnya Tuhan mau ngomong. Masuklah ke rumah orang non Yahudi. Tujuannya cuma satu. Apa ya saudara? Supaya Petrus bisa memberitakan Injil kepada orang bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Saudara tahu, saudara. Dan akhirnya Cornelius bersama seluruh keluarganya. Apa yang terjadi saudara? Sementara Petrus memberitakan Injil, Roh Kudus dicurahkan. Cornelius berbahasa roh. Istrinya, keluarganya semuanya berbahasa roh. Kaget Rasul Petrus bilang, nah ini udah penuh Roh Kudus. Sudah dibaptis Roh Kudus loh. Sekarang apa salahnya kita baptis selam dia mereka. Akhirnya sejarah. Proses itu, dalam prosesnya jalan sejarah diubahkan. Akhirnya apa saudara? Orang-orang bukan Yahudi. Termasuk saudara bukan Yahudi kan? Saudara bukan Yahudi, ya kan? Saya juga bukan Yahudi, saudara. Ya kan? Kita bukan orang Yahudi, kita bisa diselamatkan. Kita bisa menerima Injil, kita bisa menerima firman Tuhan. Katakan, kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Lewat Cornelius ini. Saudara, itu bangsa lain. Nah akhirnya Cornelius pulang, katanya dia perintis gereja di Roma. Lalu yang jadi pemimpin gereja, ya jadi paus, jadi istilahnya pertama ya Rasul Petrus di sana, saudaraku. Dan Paulus juga pernah melayani di sana juga di Roma, saudaraku, yang sudah bicara sama kaisar. Hasil dari apa? Doa, puasa. Gereja mula-mula berdoa dan berpuasa juga meminta petunjuk Tuhan untuk memilih siapa yang akan diangkat ke posisi kepemimpinan. Dan lahirnya satu tim penginjilan yang paling berhasil sepanjang masa. Siapa namanya? Paulus dan Barnabas. Saudara bisa baca di Kisah 13. Kalau yang tentang Cornelius Kisah 10. Jadi kalau ketika kita cukup serius untuk berpuasa dan berdoa tentang masalah kita,
maka Tuhan akan menunjukkan solusinya pada kita. Kalau kita serius cari Tuhan, Tuhan juga serius nolong kita. Kalau saudara serius sama Tuhan, maka Tuhan juga serius dengan saudara. Kalau saudara serius minta tolong sama Tuhan, Tuhan juga akan serius nolong saudara. Katakan amin saudaraku. Ini beri tangan yang meriah buat Yesus. Yang keempat, saudaraku, saya ingin bagikan, kita perlu relax. Saya pakai kata istilah relax. Di dalam iman kepada Tuhan, relax ini orang bisa relax karena ada damai sejahtera sebenarnya. Coba kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 15. Kita baca 1, 2, 3. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Katakan amin. Jadi yang ini bicara tentang Nabi bicara, jangan takut, ya kan? Jadi perhatikan, Tuhan tuh rupanya berbicara, jawab saudara doa dan puasa Yosafat lewat seorang nabi. Nabi ini menyampaikan pesan firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Saya mau katakan juga, saya mau bernubuat buat saudara, jangan takut dan terkejut dengan laskar yang besar ini. Entah itu mungkin penyakit, entah itu masalah keuangan saudara, masalah apapun dia. Katakan amin. Sebab bukan saudara yang berperang, melainkan Tuhan yang berperang buat saudara. Katakan amin. Katakan amin. Ini Tuhan yang mau berperang buat kita. Artinya apa? Kalau Tuhan berperang buat kita, itu artinya Tuhan mau turut bekerja. Bukan berarti kita nganggur ya, uncang-uncang kaki, bukan itu maksudnya saya. Maksudnya saya begini saudara, kalau Tuhan turut berperang, nanti kita akan bisa melihat saudaraku di dalam ayat yang ke-17. Coba kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 17. Itu yang kelima, berdiri teguh. Yang kelima, berdiri teguh. Yang saya akan jelaskan ini, lalu kita akan selesai. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 2 Tawarik 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi dari ayat-ayat ini saya bilang gini, kalau Tuhan yang berperang gantikan kita, maksudnya tuh Tuhan mau turut bekerja. Bukan kita diem, gak ngapa-ngapain, gak mikir lah, gak kerja lah. Ya rebahan aja di rumah gitu saudara. Nanti dikirim deh tuh orang. Nanti kucing datang segepok bawa duit, segepok duit 10 juta. Enggak gitu dong saudaraku. Aku gak yakin. Saya pernah dapat kesaksian kan, seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan ya boleh lah, bisa gitu kan. Dia semuanya lapar, di rumahnya lapar, dia gak ada makanan. Lalu dia berdoa, gak lama kemudian itu seperti ada bunyi. Dia di pintunya kerak. Nah rupanya pas dia buka kucing saudara, bawa ikan. Masuk rumah dia. Dia bilang puji Tuhan, ini ikan pemberian dari Tuhan. Dia ambil saudara, kucingnya taruh gitu saudara ikan. Jadi dia bisa masak. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan kirim. Bisa juga Tuhan bisa kirim kucing, bawa uang segepok 10 juta saudara. Gitu bisa juga. Tapi di sini ada kata-kata begini saudaraku. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Lah ayat sebelumnya katanya kamu gak usah khawatir karena Allah yang berperang. Ini poinnya di sini saudaraku. Poinnya di sini. Relax dalam Tuhan. Harus ada iman. Ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera. Apa yang kami kerjakan, Engkau yang melakukan. Ayat ini adalah ayat di mana Allah berperang menggantikan kita. Pada waktu saudara, jadi caranya seperti sarung tangan. Yang kerja siapa? Bukan sarung tangan, tapi si tangan itu kan, betul gak saudara? Itu pengertian. Si sarung tangan, ya udah ngelemesin aja, lemes aja pokoknya. Itu maksudnya nggak ada yang namanya kalau sarung tangan yang kerja. Saudara, udah yang waktu seorang pakai sarung tangan, kita berpikir siapa yang kerja? Sarung tangan atau tangan yang kerja? Tangan yang kerja. Makanya Tuhan bilang begini, berdiri teguh.
berdiri teguh itu artinya, saudaraku, saya dapetin poinnya gini ya. Berdiri teguh itu arti berdiri itu sikap hati yang tenang, menantikan janji Tuhan, menantikan hasilnya. Setelah kita berdoa, setelah kita dapatkan tuntunan firman Tuhan, setelah kita kerjakan, Tuhan bilang apa? Ya udah nunggu, berdiri teguh, jangan goyah, udah mantap aja sama Tuhan. Jadi kata berdiri teguh sebenarnya tuh ditegaskan di ayat yang terakhir. 2 Tawarik 20 ayat 20, ini berdiri teguh. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Jadi alasan kita bisa berdiri teguh di hadapan Tuhan adalah apa? Kita percaya kepada apa? Karakternya Tuhan. Kita tungguin lah. Doa sudah, dapat firman sudah, kita sudah kerjakan sudah. Sekarang berdiri teguh. Berdiri teguh itu artinya apa, saudara? Kita mempercayai karakternya Tuhan. Karakter Tuhan adalah Tuhan yang bisa apa? Dipercaya dan bisa diandalkan. Kita percaya karakter Dia. Yang berikutnya adalah kita percaya pada perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Para hamba Tuhan yang ditulis oleh para hamba Tuhan di Alkitab. Ini Alkitab, itu hamba Tuhan yang tulis. Hamba Tuhan yang mengajar firman. Percaya itu. Katakan aja, percaya sama karakternya tidak berubah. Percaya sama firman yang tidak berubah. Itulah artinya saudara dan saya berdiri teguh. Amin. Katakan amin. Jadi kenali musuh, ukuran musuh, jenisnya musuh. Akui keterbatasan kita. Bawa masalah kepada Tuhan. Relax. Ada damai sejahtera, minta damai sejahtera ya. Jangan gelisah terus, jangan khawatir terus. Karena kalau kita gelisah terus, saudaraku, gak relax ya dalam Tuhan ya, nanti itu kita tuh sebagai orang terombang-ambing, bingung, gelisah. Dokter bilang, ya udah, kalau memang gak mau masuk rumah sakit, makan obat saya nih 5 hari. Iya, udah, Pak makan. Kalau ini gelisah, enggak rileks dalam Tuhan, nanti dokter ngomongnya pagi, sudah nebus obatnya untuk 5 hari. Jadi nanti siang telepon lagi sama dokter, dok masuk rumah sakit aja dah. Mau masuk rumah sakit? Iya masuk rumah sakit sudah. Ya udah saya siapin ya, siapin dokter. Ntar jam 3 sore bilang, dok nggak jadi deh dok, di rumah aja. Nanti malam kayaknya badan saya kok makin panas, kok udah minum obat, udah minum udah, ya kan? Pagi sudah minum, siang udah minum, sudah minum obat, tapi kok masih sakit dok? Ya saudara, kalau gitu saya masuk rumah sakit gak dok ya? Saudara, saya lagi sedang contoh orang yang tidak rileks, pasti bingung bimbang, gak tenang, gak bisa tidur nantinya. Percaya masa sekarang kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau kita sadar kita butuh Tuhan, kapan kita sadar? Kita tahu musuh kita lebih besar daripada kekuatan kita. Kita butuh Roh Kudus. Dia punya kekuatan yang jauh lebih besar dari musuh kita. Dan dia akan mengajar kita akan segala sesuatu. Katakan amin saudara. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Di dalam damai sejahtera. Maka kita akan tunggu. Tuhan akan memberikan hasilnya. Menggenapi janjinya dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai. Mari kita akan bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu, sedang hidupku ku serahkan